Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di hari ini kita eh, belajar tentang bagaimana mendirect seorang model. Oke, eh, bisa dikategorikan nanti model yang akan kita foto itu ada dua macam ya. Eh, Artinya ada model yang profesional yang memang dia benar-benar profesional menekuni di bidang modeling itu model ya. Kemudian ada yang bisa kita sebut dengan model yang masih dalam tahap belajar ataupun base-nya memang dia bukan seorang model atau dia adalah klien yang ingin foto ke tempat kalian. Contohnya seperti foto pre-wedding, wedding, itu kan mereka memang sebenarnya bukan seorang model tapi kita menyebutnya tetap model uh, model amatir ya kalau bisa dibilang seperti itu, yang mereka tidak tahu bagaimana cara berpose yang baik dan mengerti istilah-istilah dalam pose foto model. Jadi dia ada beberapa uh, acuan yang bisa digunakan ketika kalian tidak tahu ataupun bingung lah bagaimana cara mengarahkan model. Ini bisa sebagai acuan dasarnya ya, karena nanti seiring jam terbang kalian dalam memfoto seorang model itu juga akan melatih uh, daya pikir kalian bagaimana mewujudkan konsep dan kreativitas yang ingin diwujudkan dalam karya foto itu sendiri, dalam konteksnya karya foto ya. Oke, saya off kamera dulu biar tidak mengganggu slide-nya. Nah, ini tips yang pertama. Kalian bisa menggunakan dengan cara over dramatic. Hal ini bisa jadi menarik ya. Over dramatic ini bisa dikatakan ya ekspresi yang lebay, pose yang lebay, yang dimana sebenarnya kita ingin mendapatkan kesan ataupun ekspresi yang menarik itu secara spontan yang mungkin saja tidak bisa diulang pada pemotretan selanjutnya. Jadi kadang kita perlu membuat model ataupun objek kita untuk melakukan sesuatu, entah itu ekspresi ataupun posenya itu sedikit over dramatic. Ya itu tadi tujuannya biar supaya nanti diharapkan ada apa ya ekspresi ataupun pose yang memang unik dan nggak bisa diulang oleh dia. Kan kita biasa lihat kalau di sesi-sesi pemotretan kita nggak hanya satu kali dua kali foto, pasti banyak. Nah itu uh, fotografernya memang berusaha untuk menangkap atau mengcapture kesan ataupun ekspresi itu. Oke ya, for dramatic bisa jadi menarik pilihannya ketika mungkin kalian nggak bisa mendapatkan secara natural, coba dengan over dramatic ini. Nah ini yang biasa juga dilakukan tipsnya, yang dilakukan oleh fotografer model adalah rubahlah pose secara berkala. Setiap 10 atau 15 detik itu selalu arahkan model itu untuk merubah posenya, merubah gayanya. Ini diharapkan nanti ada beberapa foto yang bisa jadi
pilihan yang bagus. Kemudian gerakan dari modelnya itu juga lebih dinamis dan natural. Jadi lakukan perubahan posenya, nggak hanya satu pose melulu itu aja, tapi coba rubah dengan interval 10 sampai 15 detik. Ini juga biasa kan kita lihat di sesi-sesi pemotretan, si fotografer sering menginstruksikan ke modelnya untuk merubah gaya, merubah pose. Kalau di tataran dia seorang fotografer, seorang model yang profesional, pose yang dia mainkan bisa langsung bagus. Artinya tanpa perlu banyak input arahan dari fotografer, si model bisa tahu nih maunya konsep fotonya seperti apa, kemudian ekspresi yang mau dikeluarkan seperti apa. Nah, ketika untuk kita mendapatkan seorang model yang bisa dikatakan amatir dalam konteks klien-klien fotografi prawedding ataupun lainnya ya, yang memang dia masih awam dengan dunia model, ya kita coba dengan menunjukkan, kita siapkan nih referensi-referensi pose untuk mereka tiru. Kadang kan mereka nggak mengerti istilah-istilah tersebut ya, jadi tunjukkan aja, kalian bawa gambar, bawa referensi, kira-kira seperti ini posenya, seperti ini, jadi mereka lebih cepat mengerti dan membuat kerja kalian lebih mudah gitu. Oke, yang berikutnya tipsnya adalah ini, atur gerakan tangan. Ini sering kita temukan permasalahan di model yang masih amatir tadi dalam konteks. Jadi mereka bingung nih dengan, dia kadang tuh kayak canggung gitu kan. Kalau di foto kemudian dia nggak melakukan sesuatu dengan tangannya, entah pose tangannya bagaimana ataupun dia tidak memegang sesuatu. Ini sering kita temui. Nah, itu bisa kalian bantu direct bagaimana pose tangan yang bagus, ataupun ketika kalian menggunakan properti tambahan, mungkin seperti jam tangan, gelang, ataupun bunga, ataupun meja ya, untuk tempat dia berinteraksi dengan subframe-nya, itu perlu kalian arahkan ketika kalian berhadapan dengan seorang model amatir dalam konteks itu, karena mereka pasti bingung dengan bagaimana gerakan tangan ataupun arah tangan yang bagus untuk difoto. Lagi-lagi ini cari referensi, jadi dia dikasih foto referensi ini, kasih contoh referensi pose tangannya ataupun seluruh posenya, tunjukkan kepada modelnya. Itu bisa sangat membantu dan mempermudah proses pemotretan. Oke, kemudian terus bergerak. Tips yang keberapa ini? Keempat, terus bergerak. Tadi yang 10 sampai 15 detik itu kan model yang bergerak. Nah, ini fotografernya yang bergerak, artinya bergerak itu dia merubah angle, kemudian komposisi dengan cara bisa geser kanan kiri ataupun menurunkan angle kamera, ataupun membantu model yang mau kita foto untuk mengeluarkan ekspresi. Biasanya di model balita itu memang sering kita lihat ya, kalau si fotografer
fotografernya atau full stylistnya juga ingin dia bertingkah lucu agar si bayinya itu mau ketawa atau mengeluarkan ekspresinya. Nah ini emang jatuhnya nanti momen yang ditangkap adalah candid. Tapi itu nggak masalah ya, karena memang itu juga cara kita untuk mendapatkan ekspresi yang bagus atau pesan yang bagus. Kita lihat video ini ya. Ada dua video. Yang pertama seorang fotografer yang memotret bayi, kemudian yang sebelahnya wedding. Kita lihat bagaimana si fotografer bergerak. Ini sah-sah aja seperti ini. Oke. Kemudian untuk bayi kan dia memang berusaha untuk mendapatkan ekspresi ketawa bayinya. Memang bagaimana kalau secara logika kita mengarahkan dengan kalimat, dengan kata perintah juga saya rasa sulit bagi untuk mengerti itu. Makanya dia memakai ekspresi-ekspresi seperti itu untuk mengundang si ekspresi dari objeknya, dari modelnya itu sendiri. Kemudian ini untuk contoh lagi di foto wedding. Oke. Ya nggak harus seperti itu juga ya kalau memotret dengan gerakan yang apa ya, yang lebay. Tapi memang jadi ini sah-sah aja karena uh, dia ingin mendapatkan ekspresi yang natural dari objeknya. Jadi dia coba untuk menggunakan gerakan-gerakan yang lucu sehingga mengundang tawa dari objeknya. Itu nggak apa-apa. Tapi juga tolong diperhatikan teknis kameranya. Nanti terlalu banyak bergerak seperti ini akhirnya blur. Dari video di atas ini kan kalian sudah bisa lihat nih bagaimana ekspresi dari dua model wedding tersebut ya. Sudah bisa membayangkan bagaimana momen-momennya bisa di capture dengan bagus karena ekspresi yang natural ketika dia tertawa ataupun berinteraksi antar modelnya, antar suami istri ini ya. Oke. Next. Berikutnya smile dan eye. Atau singkat smile eye ya. Jadi ini bisa dikatakan apa ya, sinkronisasi antara senyum yang ada di bibir itu harus selaras dengan ekspresi mata. Nah, biasanya jika pose bibirnya tersenyum, kemudian ekspresi matanya itu tajam, maka akan terjadi kesan menakutkan. Contoh seperti film-film hantu gitu kan. Atau ini ya, foto Susana seperti ini. Jadi
wajahnya memang bibirnya memang tersenyum, tapi tatapan wajahnya tajam. Maka kesan yang didapatkan itu menjadi menakutkan. Nah, ini bisa kita siasati dengan cara si model kita suruh untuk menutup matanya sebelum kita memencet tombol shutter ya. Kita hitung, kemudian 1, 2, 3, si model akan disuruh membuka mata, kemudian baru kita mengcapture momen tersebut sehingga kita bisa mendapatkan biasanya ya kita akan bisa mendapatkan ekspresi yang bagus. Jadi pose-nya makanya kita memberi apa-apa dia 1, 2, 3 itu memang agar dia juga bisa bersiap-siap, kemudian pada hitungan ketiga dia sudah siap dengan pose yang mau dia tampilkan dan kita juga sudah siap memotret. Itu pun hanya apa-apanya. Jadi apa-apa itu penting sebagai apa ya sarana untuk timing bagaimana dia berpose dan bagaimana kita memencet tombol di kamera. Tapi itu juga tricky dari fotografernya, tidak apa namanya, ada yang nekennya telat atau nekennya dahulu sebelum angka 3 gitu. Itu biasanya trik dari si fotografer itu sendiri, bagaimana cara dia untuk mendapatkan momen yang bagus. Oke, berikutnya perhatikan mata. Nah, ini banyak ditemui kesalahan di bagian mata ketika kita menggunakan angle frog eye. Kita memotret dari angle bawah gitu ya. Biasanya posisi bola mata retina yang warna hitam itu dia akan hilang dari terkesan hilang dari frame kamera karena posisi-posisi angle tertentu yang membuat dia itu si model melirik ke kanan ataupun ke kiri atau ke bawah sehingga dalam sudut pandang tertentu akan membuat bola warna hitam itu menjadi hilang ataupun apa ya, terlalu tertutup. Kenapa ini ya menjadi satu hal yang sangat penting, karena secara tidak langsung kita itu melihat foto model, pasti poin utama yang yang paling cepat untuk menarik perhatian dari yang melihat foto itu sendiri adalah dari matanya. Dari mata itu pasti. Coba kalian amati sendiri ya. Pasti kalian melihat mata, lalu baru ke elemen-elemen yang lain. Nah, ini pentingnya kalian harus memperhatikan posisi bola matanya. Jangan sampai hilang ataupun seperti terkesan tertutup. Nggak apa-apa misal seolah-olah biasanya disebut namanya kamera blocking. Jadi misal dia sedang berinteraksi, si model kita arahkan untuk berinteraksi dengan propertinya ya, mungkin handphone atau apa, untuk melihat dia di pose seolah-olah melihat handphone. Nah, itu nggak perlu untuk mempertahankan posisi bola matanya. Kalian nggak perlu benar-benar si model itu kayak benar-benar melihat handphone, tapi jaga blocking matanya. Jadi itu sah-sah aja, dan di dalam framing kamera hal itu tidak nampak,
Jadi yang penting posisi bola mata itu nggak hilang. Seperti foto yang saya contohkan di atas itu ya. Bagaimana fotografernya tetap menjaga uh, posisi ataupun arah pandang dari mata si model, terutama pada bola mata yang warna hitam itu, retina matanya. Dia menjaga agar tidak uh, hilang di fotonya. Oke. Kemudian mengatur kaki. Nah ini agak tricky juga karena nggak harus seperti ini ya. Ini cuma kayak referensi ya bagaimana kita mengatur kaki kalau kita nggak punya ide nih harus seperti apa pose kaki dari modelnya, yaitu dengan cara menyerupai huruf X. Jadi dengan terutama untuk model wanita itu meskipun dalam posisi duduk ataupun berdiri kalian bisa menggunakan pose X ini. Namun agar tidak terkesan kaku ya, jadi di bagian paha ke atas kalian bentuk seolah-olah huruf C, kalian bikin kayak lengkungan-lengkungan di tubuhnya, kalian arahkan posenya seperti itu. Jadi di kakinya sudah terlihat kaku dengan menyerupai huruf X, disilangkan atau ditumpuk seperti yang ada di foto contoh di slide ya. Nah, kalau tubuh yang atasnya itu berpose kaku, maka ya hasilnya fotonya akan terlihat kaku juga. Jadi ada dinamikanya di sana. Jadi usahakan untuk bagian tubuh paha ke atas itu buat lekukan-lekukan tubuhnya seolah mungkin huruf C ataupun dengan apa ya, kacak pinggang gitu ya, tangannya berkacak pinggang seperti itu akan membuat bentuk tubuh dari si model itu akan terlihat lekukannya ya, artinya nggak lurus gitu, nggak kayak foto apa ya, foto KTP kira-kira kan itu dia kaku lurus, ataupun foto-foto yang formal. Kira-kira untuk seperti itu. Kemudian ini sama kaitannya dengan slide sebelumnya, lekukan punggung yang bisa kalian mainkan, entah itu huruf S seperti pojok kiri atas itu ya, ataupun lekukan punggung yang melengkung seperti ini yang tengah si Rihanna kalau nggak salah ini. Nah begitu juga kalau dengan posisi duduk kalian bisa memainkan itu. Lagi-lagi kita memang mau mengekspos bentuk tubuh itu sendiri biar lebih kelihatan dinamis. Nah, namun untuk pose-pose seperti ini memang lebih spesifik untuk model wanita, model perempuan, karena pose seperti ini terkesan lebih feminim dan sensual ya kalau orang modeling. Saya rasa juga lucu kalau ini diterapkan di model pria. Dengan pose-pose seperti ini akan malah terlihat pria yang gemulai, bukan pria yang jantan, karena kita kan secara konsep kalau pria ya pose-pose yang kaku dan jantan. Tapi kalau memakai pose-pose seperti ini juga akan merusak image itu, kecuali kalau memang konsepnya digunakan untuk konsep yang laki-laki gemulai ya.
Oke, secara kasarnya memang ini dikhususkan untuk pose untuk wanita biar lebih terlihat feminim dan sensual. Oke, ini kissable lips. Jadi ini bisa efek-efek seperti ini bisa dibantu dengan cara melematkan uh, bibir dari si modelnya untuk menciptakan uh, dibantu dengan lip gloss biasanya ya, ataupun dengan air ataupun dengan lipstick. Ini uh, bisa menciptakan efek basah dan kilau saat di foto. Di kissable lips ini maksudnya adalah kalau seperti yang kita kenal itu kayak senyum 3 jari gitu ya. Nah ini bisa dikatakan senyum 1 jari atau yaitu kissable lips. Jadi mulutnya itu agak terbuka sedikit. Ini maksudnya dari pose ini dia uh, agar bentuk bibir dari model itu tetap seperti aslinya. Artinya gini, ketika mulutnya tertutup atau bahasa Jawanya mingkem ya, itu bibir atas dan bawah itu akan tertekan kan. Jadi bentuknya sudah nggak asli. Kemudian kalau sedikit kita buka untuk di daerah bibirnya tidak tertutup ataupun mingkem ya, maka bisa terkesan menjadi rileks dan uh, apa ya sensual. Itu makanya ini disebut dengan kissable lips. Jadi intinya agar bentuk bibir atas dan bawah itu tetap pada bentuk aslinya, yang akhirnya akan memberi kesan rileks dan sensual. Hindari tips yang berikutnya, hindari bentuk simetris yang kaku. Sama kayak pose kaki X, kemudian lekukan punggung. Intinya dalam mendirect seorang model, jangan kita gunakan pose-pose simetris yang akan memberi kesan kaku seperti foto KTP. Itu kan memang kaku sekali ya, lurus gitu ya. Tapi kalau di fotografi model kalian bisa menggunakan opsi-opsi seperti ini yang ada di slide. Kalian bisa mainkan kakinya disilang, diangkat sedikit, kemudian jinjit, kacak pinggang, kemudian tangannya memainkan rambut, kemudian memainkan telinga, kira-kira seperti itu. Jadi oh ya juga pose yang sering digunakan tuh memang bentuk-bentuk segitiga seperti ini ya, tangannya ditekuk membentuk segitiga kayak kacak pinggang, dia kan membentuk segitiga, kemudian kakinya agak terbuka, dia kan juga akhirnya membentuk segitiga. Kira-kira pose-pose seperti ini yang baik ya, yang bagus karena ada dinamika komposisinya di sana, tidak kaku seperti foto KTP ataupun foto saat kita berwisata. Itu kan biasanya ya udah berdiri aja kaku gitu. Kalau di fotografi model ya jangan seperti ini. Oke, sebenarnya untuk presentasi saya terkait dengan direct model. Jadi sekali lagi ini bukan sebagai acuan yang baku atau aturan yang baku, namun ini sebagai acuan kalian ketika kalian ingin memulai belajar untuk mengarahkan model. Karena itu tadi ada 2 tipe model yang
akan kita temui nantinya. Yang pertama model profesional dan model amatir. Kalau profesional sih memang tidak terlalu banyak ya kita untuk mengkoreksi ataupun memberi input. Mereka sudah tahu ketika briefing, mereka akan mengerti bagaimana cara berpose dan berekspresi. Nah, yang jadi sedikit masalah ataupun PR